Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Dimin Channel. Oke, seperti biasa ya, jangan lupa tekan tombol like, komen, subscribe, dan juga tekan tombol lonceng notifikasinya. Yuk lanjut saja kita ke cerita bab 15. Senang. Sudah berjam-jam di dalam mobil, tapi mereka belum juga sampai di tempat tujuan. Alita bahkan sudah tidak bisa diam di kursinya. Gadis itu terus saja bertanya, kapan kita sampai? Dan Eja selalu menjawab, sebentar lagi. Kita mau kemana sih, A? Kok jauh amat? Tubuh Alita bahkan sudah meleleh sejak tadi. Tidak nyaman berada di dalam mobil ber-AC itu. 5 menit lagi juga nyampe, Lid, jawab Eja yang masih santai memutar kemudi. Alit udah keringetan, A. Cepetan dong. Alita menggerakkan tangannya seolah menjadi kipas. Gerah? Ini kan pakai AC, Lid. Masa gerah sih? Eja mengajet heran dan menatap gadis yang sejak tadi gusar. Nggak tahu atau, A? Duh, Alit dengan cepetan turun dari mobil. Iya bentar, ini udah sampai kok. Mobil itu sudah berhenti, parkir di salah satu resort milik Eja yang terletak di pinggir pantai. Lokasi yang cukup strategis untuk bulan madu buatan itu. Kemudian Alita dibuat turun. Gadis itu sudah terlihat lemas dan sedikit pucat. Kamu gak apa-apa, Lid? Kok pucat gitu sih? Alita tidak menjawab dan hanya menggeleng kepala. Kemudian Eja menuntun gadis itu untuk memasuki lobi. Selamat datang tuan, baru selangkah masuk, Eja sudah disambut di sana. Bahkan keduanya sampai dikalungi sebuah kalung bunga. Aa, Alit pengen ke kamar mandi, ujar gadis yang sudah menyimpan tangannya di mulut. Kenapa pucat sekali si dia? Iya, ayo, buka kamar yang di lantai 6 ya, pinta Eja kepada salah satu karyawan, resepsionis. Kemudian Alita dibawa naik lift menuju kamar tersebut. Aa, ini teh kita mau kemana? Jangan bilang kita akan mau ke angkasa. Seumur Alita baru pertama kali menaiki ruangan yang bergerak naik. Ada rasa kaget dalam dirinya. Ini bukan naik roket seperti di film-film kan? Iya, kita mau ke angkasa pas kita main ranjang nanti. Eja menggoda gadis itu seperti lupa bagaimana seorang Alita yang masih selalu menganggap itu adalah hal serius. Aa, kalau nanti meledak gimana? Tangan Alita bahkan langsung melingkar di tangan Eja. Mengira bahwa mereka naik roket dan akan pergi ke angkasa. Biarinlah, meledaknya juga kan enak. AA juga malah ketagihan. Cih, percakapan Eja mulai menjurus ke suatu hal. Namun sayang Alita tidak paham itu. Membuat Eja malah tersenyum sendirian. Alita tidak menimpali lagi, gadis itu terlihat kepala kumat kamit sendirian seperti membaca mantra. Ting, lift terbuka. Sejurus kemudian Eja membawa gadis itu keluar dari sana. Kita udah nyampe, A. Alhamdulillah, ternyata kita gak jadi meledak. Alita mengusapkan kedua telapak tangan ke wajahnya. Bahkan Alita sampai lupa dengan rasa mual karena mabuk perjalanan. Mau meledak? Termalam ya? Eja tersenyum genit. Kemudian segera berjalan menuju kamar yang sudah disiapkan ala-ala pengantin yang sedang honeymoon, dan Alita dengan setia mengikuti langkah Eja. Alita kembali terperangah saat memasuki kamar. Banyak sekali kelopak bunga mawar bertaburan di mana-mana. Ada juga kain yang dibentuk hati, juga tebaran kelopak bunga mawar di kasur. Terkesan indah, namun cukup membuat Alita heran. Tunggu, ritual apa ini? Kenapa? Ayo masuk. A, ini. Alita menggantung kata-katanya. Kenapa? A nggak bersekutu sama setan kan? Setan? Bersekutu? Kenapa banyak bunga? A, astaga, kamu mikirnya aneh-aneh mulu, A. Citak ya, ini tuh romantis Alita. A kasih kamu kejutan. Romantis? Alit belum mati atau A? Ngapain dikasih teguran bunga? Ya salam. Eja milih untuk menjatuhkan diri di kasur ketimbang menimpali ucapan Alita. Perjalanan itu cukup melelahkan. Kenapa harus ditambah hal seperti ini sih? Tidur dulu yuk. A capek. Eja bahkan memejamkan mata sambil menentangkan tangan di sana. Alita juga lelah. Gadis itu kemudian menyetujui saran Eja agar mereka tidur dulu tanpa mendebat lagi. Dengan catatan kelopak bunga itu disingkirkan terlebih dahulu di atas kasur. Beberapa jam kemudian, mereka sudah terbangun dan sudah sama-sama mandi dan makan juga. Pasangan itu kini tengah bersantai di balkon yang langsung menghadap pantai, menikmati langit yang berwarna keunguan. Ah, ini kita beneran di laut? Alita begitu kegirangan melihat hamparan laut yang terbentang di depan matanya. Bukan di laut, Lid. Kita di pinggir laut. Eja menarik ujung senyum melihat gadis yang terlihat senang itu. Wah, Alit pengen banget main air di sana, A.
Besok kamu boleh main sepuasnya. Serius, A? Iya. Alita bahkan refleks merengkuh tubuh Eja saking bahagianya. Kamu udah pernah main ke laut? Eja balas memeluk gadis itu. Pernah dulu waktu Alit masih kecil. Pas ayah sama ibu masih ada, ujar gadis itu yang sepertinya memutar kenangan masa lalu saat dia masih anak-anak. Seneng nggak? Tanya Eja. Seneng banget. Ah, makasih ya udah ajak Alit kesini. Eja mengulum senyuman lebar. Gadis di depannya itu selalu bersyukur dan berterima kasih atas apa yang ia lakukan. Eja jadi merasa bangga kepada dirinya sendiri karena bisa membuat wanita itu senang. Aa juga senang lihat kamu senang. Cuk. Eja mengecup kening Alita dengan perasaan tulus. Bagi Eja, Alita adalah permata yang terpendam. Cuk. Eja juga sedikit membungkukkan tubuhnya dan membubuhi kecupan di bibir Alita. Kecupan yang kemudian berubah menjadi hisapan kecil dan berujung dengan saling berpangkutan satu sama lain. Langit yang hampir gelap itu menjadi saksi bagaimana mereka berbagi salipah dengan penuh kasih. Senja yang menemani santai sore Eja dan Alita kini sudah pulang. Warna emas itu kini sudah berubah menjadi gelap. Namun awan di atas sana terlihat masih menampakkan diri. Cuaca hari itu memang lumayan cerah. Juga lampu-lampu kapal nelayan yang terlihat seperti kunang-kunang dari kejauhan, menambah kesan keindahan yang memanjakan mata mereka. Pasangan kontrak itu belum beranjak sejak tadi, masih di balkon dan asik berbincang-bincang, bercanda, dan tertawa dengan hal-hal receh yang sengaja tidak sengaja mereka lakukan. Kamu tulus coba ngasih lihat, kadang aku nggak bisa nahan senyum atau ketawa lo. Ya, walaupun kadang kamu juga nyebelin. Eja menatap gadis yang belakangan ini mewarnai harinya dengan tatapan yang menyeretkan bahwa Eja sangat nyaman berada di ruang ini. Hehe, Alita malah tersenyum kecil, lalu membalas tatapan Eja. Aa senang gak sih nikah kontrak sama Alit? Alit gak nyangka lo kalau ternyata nikah kontrak itu gak semenakutkan yang Alita bayangin. Menakutkan? Gimana maksudnya? Eja terkadang juga harus bersikap polos jika ingin membuat gadis itu banyak bicara. Aa sambil ngerokok ya, ngobrolnya. Serem aja dulu Alit bayanginnya. Alit bakal dinikahin bapak-bapak buncit yang kepalanya botak pelontos. Gitu kalau enggak ya sama turis yang janggutnya lebat, ujar Alita. Orang Arab maksud kamu? Tanya Eja lagi. Iya, Alit bersyukur ternyata suami kontrak Alit baik banget. Ganteng juga, hehehe. Aa, Alita berujar malu-malu. Wajah gadis itu terasa merah merona sekarang. Emang Aa ganteng ya? Eja tersenyum simpul sambil melihat Alita yang sisi chat. Masa, cih. Eja berujar sok imut sambil menggoda Alita. Dengan menjawil, dagu Alita gemas. Emang biasanya gimana, Lit? Kalau orang-orang yang kawin kontrak di kampung kamu? Ya begitu ada yang seminggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, tergantung suami kontraknya. Ada yang dari luar kota, ada juga yang dari luar negeri. Ada yang dijadikan istri sungguhan, ada juga yang berakhir dengan kekerasan rumah tangga, ujar Alita bercerita. Seminggu 2 minggu emang ada ya, Lit? Eja berujar heran, mana ada pernikahan hanya berusia 1 atau 2 pekan. Kalaupun hanya pernikahan kontrak, tapi itu tidak bisa dibenarkan. Biasanya kalau yang kaya gitu mah orang Arab jadi dia liburan terus pengen ditemenin wanita, tapi yang halal buat disentuh. Katanya gitu. Hahaha, Eja tergelak sendiri. Mana ada sih hal seperti itu? Pantas saja daerah tempat tinggal Alita disebut sebagai surga kenikmatan yang dicap halal. Paling lama berapa tahun, Lit, yang kawin kontrak? Eja bertanya lagi sambil masih menggeleng kepala pelan. Yang paling lama sama Alit jarang loh yang kawin kontrak sampai setahun kayak sama Alit. Wah, bisa masuk rekor Muri dong, ujar Eja sambil menahan tawa yang belum juga hilang. Rekor Muri teh naon tanya Alita. Naon? Apa? Hehe, oh, bahasa Sunda ya. Kamu lucu deh kalau ngomong ada Sundanya gitu. Ajarin dong. Ih, atuh pan Alit mah bukan guru masa ngajarin ayah-ayah wa ya mah.
Tuh aneh gimana gitu ya, lucu juga kalau kami ngomong kayak gitu. Uculnya gara-gara ngomong Sunda kayak gitu. Apa emang Alita yang lucu? Ayo. Padahal slot pertama kawin kontrak Ali tuh harusnya sama orang Arab loh, ah. Cuma nggak tahu kenapa tiba-tiba Kang Eman meminta Ali kawin kontrak lebih cepat. Kudu nama 2 minggu lagi nunggu Arab itu datang dulu. Kamu mau emang kawinin sama orang Arab? Ih, amit-amit utun iji, jaba Arabnya teh ada kalau terus nyangkutan deui. Alita begitu kiri sendiri ketika membayangkan nasibnya jika saat itu dirinya benar-benar kawin kontrak dengan pelanggan pertamanya. Beruntungnya Eja lebih dulu datang dan menyelamatkan meskipun hanya dalam kurun waktu 1 tahun. Haha, Eja tertawa kecil melihat bagaimana ekspresi gadis itu. Apapun yang ia lakukan dengan gadis itu, pasti selalu mengundang galak tawa. Obrolan itu berlanjut, Eja yang mewawancara dan Alita sebagai narasumber. Hanya Eja yang bertanya tentang Alita, namun Alita tidak menanyakan apapun tentang Eja. Bagi Alita, hal itu tidak boleh dilakukan. Bertanya terlalu banyak kecuali memang Eja yang bercerita. Hingga akhirnya malam semakin dekat. Eja dan Alita membawa diri mereka masuk ke dalam kamar. Lebih tepatnya ke dalam selimut karena mereka akan bersiap untuk tidur. Sudah berada dalam selimut yang sama, tangan Eja sudah tidak malu lagi untuk sekedar melingkari tubuh Alita. Eja sudah terbiasa memeluk gadis itu bila akan tidur. Namun sepertinya bukan sekedar memeluk, tangan itu juga mulai bergerak nakal. Alita terkadang risih jika diperlakukan seperti itu. Ada sesuatu yang membuai dalam diri Alita jika Eja begitu. Alita terkadang malu. Eja semakin berani menyentuh Alita. Hidung Eja juga sudah mengenyar ruak ke leher dan telinga Alita, membuat sensasi foreplay untuk gadis itu dengan deruan nafas yang sengaja dibuat memburu. Mimin sengkosor ya. Dan malam ini Eja berhasil meniduri Alita tanpa pil kontrasepsi. Semoga saja gadis itu benar-benar lupa dengan segera hamil tentunya. Eja benar-benar menikmati segala penyatuan itu. Karena apa yang ia lakukan terhadap Alita tidak hanya didorong nafsu. Rasa sayang itu sudah tumbuh untuk gadis yang berada di bawah kungkungan tubuhnya. Bersambung. Oke, sampai di sini dulu ceritanya ya. Jangan lupa dukung terus channel admin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.